Jadi kalau kita diibaratkan, kalau misalkan kita melihat bulan, tetapi harus pada tanggal 13-14 ya, pada bulan Hijriyah. Coba kita lihat keluar. Kita akan melihat bulan dengan tampak jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ini bertemu kembali. Untuk kali ini insya Allah saya akan menerangkan atau menjelaskan akan hukumnya alif lam dan juga lam fi'il. Mari kita perhatikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahkamu lami al walamil fi'li. Di sini ada hukum menerangkan tentang alif lam dan juga lam fi'il. Tapi untuk kali ini saya akan menerangkan alif lam dulu ya. Lilami al halani. Hukumnya alif lam itu terbagi menjadi dua bagian. Qablal ahrufi, sebelum huruf hijaiyah. Ulahuma, bagian yang pertama dari dua bagian itu idharuhu, pembacaannya harus dijelaskan. Fal ta'rifi, untuk diketahui oleh kalian. Qabla arba'in ma'asyaratin, sebelum huruf yang 14. Khudh ilmah min ibghi hajjaka wa khaf akimah, untuk diketahui, dikumpulkan di dalam setengah bait ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Wallamul ula, dan lam bagian yang pertama ini sammiha qamariyah, maka diberi nama alif lam qamariyah. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut, nah sekarang saya akan menjelaskan akan hukumnya alif dan juga lam ya. Saya akan menjelaskan akan hukumnya alif lam. Jika kita nanti di Al-Quran bertemu ada huruf alif dan juga huruf lam ini, maka itu hukum cara pembacaannya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, diizharkan cara pembacaannya ya. Artinya izhar itu adalah jelas cara pembacaannya. Yang kedua adalah idgham. Jadi cara pembacaannya dimasukkan. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas yang izhar dulu ini ya, yang akan saya bahas yang diizharkan cara pembacaannya. Huruf alif lam yang diizharkan cara pembacaannya itu ada 14 huruf. Mana saja huruf yang 14 huruf itu? Yang pertama adalah ini ya. Kemudian ba, kemudian ghin, kemudian ha, kemudian jim, kemudian ka, waw, kha, kemudian fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Jika dikumpulkan yaitu dengan lafad ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Kalau kita hitung ibghi hajjaka wa khaf aqimah itu ada 14 huruf ya. Semuanya itu ada 14 huruf. Nah, langsung kita praktek ke contoh biar lebih paham dan lebih mengerti. Contoh misalkan al-basir, al-basir, atau al-ghafur, atau al-halim, al-halim, atau al-jalil bisa. Al-Karim. Nah, ini contohnya cukup banyak ya.
Ada Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Halim, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Hamdu, dan masih banyak lagi. Misalkan ini ya, menjadikan contoh, dibacanya ini Al-Basir. Coba diperhatikan, di dalam lafadz Al-Basir ini adakah alif lamnya? Coba diperhatikan, di dalam lafadz Al-Basir adakah alif lamnya? Oh, ada. Ini ya, alif lam. Menghadapi huruf apa ini alif lamnya? Menghadapi huruf ba. Adakah di sini huruf ba? Coba perhatikan. Ada ini ya, ba. Sekarang Al-Ghafur, adakah alif lamnya? Ada ini. Menghadapi huruf apakah ini? Ghin. Adakah ghin di sini? Ini, ghin. Al-Halim, ada alif lamnya menghadapi huruf ha. Adakah ha di sini? Ada. Sekarang Al-Jalil, begitupun ada alif lam menghadapi huruf jim. Ada ya. Begitu juga Al-Karim menghadapi huruf kaf. Jadi artinya jika kita di dalam Al-Quran menemui ada alif lam menghadapi huruf yang diizharkan cara pembacaannya, baik bertemu ha, baik bertemu jim, baik bertemu kaf, baik bertemu waw. Nah, ini semuanya ini adalah huruf yang diizharkan cara pembacaannya, sehingga harus diizharkan. Yang mana yang diizharkan, lamnya atau baknya, lamnya atau ghinnya? Yang kita jelaskan atau yang kita izharkan adalah lamnya, sehingga lamnya terdengar jelas oleh telinga kita ketika kita membacanya. Al terdengar jelas oleh kita. Al-Basir, Al-Ghafur, jelas kan? Al-Halim, jelas ya. Jadi dibacanya lamnya jelas ya. Al-Basir, Al-Ghafur, Al-Halim, Al-Jalil, Al-Karim. Seperti itu cara pembacaannya. Nah, yang diizharkan cara pembacaannya ini dinamakan Sammiha Qomariyah, dinamakan alif lam Qomariyah. Kenapa ulama ahli qiraat menamakan yang diizharkan cara pembacaannya alif lam Qomariyah? Karena ini jadi secara maknawinya Qomariyah itu kan, qomar itu bulan. Jadi kalau kita diibaratkan, kalau misalkan kita melihat bulan, tetapi harus pada tanggal 13-14 ya, pada bulan Hijriyah. Coba kita lihat keluar, kita akan melihat bulan dengan tampak jelasnya gitu. Sehingga dinamakan alif lam Qomariyah, seumpamakan seperti kita melihat bulan pada tanggal 13 atau 14 dengan sangat jelasnya kita bisa melihat gitu. Karena artinya Qomariyah itu adalah bulan. Ketika melihatnya sempurna dengan jelasnya, karena itulah dinamakan alif lam Qomariyah gitu ya. Kalau misalkan kita itu tidak tahu huruf satu persatu karena menghafalnya cukup sulit gitu ya, karena terlalu banyak hurufnya, karena itulah dikumpulkan oleh ulama dengan setengah bait nazamnya, ibghi hajjaka wa khaf akima. Tapi kita masih tetap saja kesulitan untuk menghafal ibghi hajjaka wa khaf akima. Untuk ciri dari alif lam Qomariyah yang diizharkan cara pembacaannya, cirinya tandanya itu ini, ada tanda sukun ya. Jadi di atas lamnya ada tanda sukun. Tuh lihat, di Al-Ghafur lamnya ada tanda sukun. Al-Halim lamnya ada tanda sukun. Jadi kalau kita belum tahu satu persatu huruf yang 14 ini, cukup saja apakah ini alif lam Qomariyah atau alif lam Syamsiyah, maka tandanya ada tanda sukun. Berarti ini diberi hukum alif lam Qomariyah, yang artinya lamnya harus dijelaskan dalam tata cara pembacaannya.
Cukup mudah ya, mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Untuk yang terakhir saya akan jelaskan kembali. Lafad al-basir, jika saya bertanya harus dibagaimanakan cara pembacaannya, Anda cukup menjawabnya dijelaskan saja atau diidharkan ya. Lafad al-basir, cara pembacaannya dijelaskan atau diidharkan. Kenapa dijelaskan? Dikarenakan alif lam menghadapi salah satu huruf idhar yang 14. Dikarenakan alif lam menghadapi salah satu huruf idhar yang 14 yang dikumpulkan dengan lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Dinamakan alif lam apa di sini? Dinamakan alif lam qamariyah. Kenapa dinamakan alif lam qamariyah? Karena alif lam lafad al-basir menyerupai alif lam lafad al-qamar ya, menyerupai alif lam lafad al-qamar dengan pada jelasnya gitu ya. Alif lam lafad al-basir menyerupai alif lam al-qamar dari pada jelasnya. Ini untuk kaidahnya ya, walamul ula sammiha qamariyah, untuk kaidah dari hukumnya alif lam qamariyah. Baik, untuk terakhir lafad al-ghafur. Coba lafad al-ghafur, cara pembacaan alif lamnya harus dibagaimanakan? Ya, betul, dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Ya, karena alif lam menghadapi salah satu huruf idhar. Yang berapakah tadi huruf idharnya? Yang dikumpulkan dengan lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Tadi dikatakan di sini alif lamnya dinamakan alif lam apa? Ya, betul, alif lam qamariyah. Kenapa dinamakan alif lam qamariyah? Dikarenakan alif lam lafad al-ghafur menyerupai alif lam lafad al-qamar dengan pada jelasnya ya. Walamul ula sammiha qamariyah. Alhamdulillah, untuk penjelasan kali ini mengenai alif lam qamariyah sudah selesai. Nantikan video saya yang selanjutnya akan menerangkan alif lam syamsiyah. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami akan apa yang saya jelaskan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.